jadi di sini aku bakal coba untuk ngerjain tutorial tentang komputasi metrologi ya, NCL. Nah, NCL ini hampir sama kayak GRADS, cuma dia lebih advance dan banyak pilihan atau banyak output yang dapat dihasilkan dengan kualitas yang lebih smooth daripada GRADS. Tuh, dan NCL ini dia mengadopsi atau hampir sama scriptnya itu kayak bahasa C dan Fortran. Nah, oke. Jadi di sini ada 3 ya. Yang pertama grafik, yang kedua streamline, yang ketiga output dari BRF. Nah, buat scriptnya itu udah aku taruh di Google Drive ya, jadi bisa ambil bareng-bareng buat running. Oke, yang pertama adalah grafik. Ini bakal lebih singkat aja ya. Kalau nggak, teman-teman bisa baca deh di website-nya, ada penjelasan yang lebih detail. Oke, yang pertama adalah load dari Gentek ini. Nah, ini tuh merupakan library yang berisikan tentang fungsi-fungsi dari kode di NCL ini yang akan kita gunakan. Jadi berisi fungsi-fungsi, kemudian kita begin. Ya, ini adalah start atau mulai untuk menulis code-nya. Nah, kemudian ada S dan Y. S dan Y ini merupakan variabel yang mendefinisikan sebuah statement baru. Statement baru ini diketahui dari new. New ini merupakan sebuah untuk definisikan adanya statement baru, yaitu ada 2 array, yaitu 9 dan float. 9 ini merupakan nanti isi dari S itu ada 9 elemen, di mana bentuknya adalah float atau desimal. Kemudian sama di sini. Kemudian X di sini adalah isi dari X pada line 4 ini. Jadi di sini ada 9 elemen. Kemudian untuk mendefinisikan dari 9 elemen itu, jangan lupa untuk memberikan tanda slide di awal dan di akhir. Begitu juga pula dengan Y. Oke, next ke BKS. BKS adalah workstation. Nah, di sini itu merupakan semacam pengaturan untuk output dari NCL sendiri. Nah, di sini elemen pertama yang merupakan bentuk file output dari NCL, bisa PNG, bisa PDF, bisa PS, dan lain sebagainya. Nah, ada juga X11, itu semacam output dari NCL yang hanya dapat dilihat pada saat running aja. Jadi ketika NCL itu ditutup atau di close, maka gambar itu akan hilang, jadi tidak tersimpan gitu. Dia cuma display sementara aja. Kemudian ada elemen kedua, yaitu yang merupakan nama dari output NCL. Oke, dan kita ke plot. Nah, plot ini merupakan display dari kode yang udah kita tulis. Mungkin hampir sama seperti print atau display kalau di GRADS gitu. Nah, di sini plot yaitu JSN, XY, XY ini merupakan variabelnya. Kemudian yang pertama, elemen pertama adalah WKS atau workstation-nya, XY dan variabelnya, kemudian flows. Nah, flows ini sebenarnya itu resources kalau ada settingan khusus. Nah, berhubung di sini tidak ada settingan khusus atau settingan macam-macam, maka ditulis false gitu. Oke, dan kita masuk ke bagian kedua. Nah, di bagian kedua ini ada tambahan definisi baru, yaitu Y2 yang mendefinisikan sebuah statement baru atau inputan baru. Kemudian kita ke X long name sama dengan X. Nah, ini merupakan atribut dari X, dan juga Y2 ini merupakan atribut dari Y. Kalau di GRADS mungkin hampir sama seperti X label dan Y label. Kalau X label adalah di sini didefinisikan sebagai X at long name. Kemudian kalau Y label ya seperti ini. Kemudian kita plot display masih sama dengan yang pertama, tapi di sini dia pakainya Y2 tuh. Dan hasil dari plottingan ini atau displaynya ada 3 kurva, karena di sini kita mendefinisikan 3 kurva gitu. Karena pakainya Y2, kalau Y doang output kurvanya 1 aja. Di sini berhubung ada
3, jadi ada 3 curve itu. Dan nah di bagian ketiga ini mulai ada settingan khusus nih, yaitu didefinisikan dengan resource sama dengan true. Nah, you want to set some resource atau sumber atau settingan ya, seperti itulah gampangnya ya. Di sini ada tambahan yaitu warna dari garisnya. Nah, ini untuk warnanya dan kode warnanya itu dapat didapatkan di websitenya. Ada pengaturan untuk warnanya. Kemudian ada ini ketebalan dari garis itu sendiri, dimana satu adalah defaultnya. Tuh. Kemudian kita plot, dan di sini juga nanti bakal ada 3 kurva. Dan kita masuk ke bagian keempat. Nah, di sini lebih banyak lagi settingannya atau resource-nya. Jadi di sini ada main string. Main string ini title untuk XY plot. Kemudian ada label untuk text atau didefinisikan sebagai x-axis string. Kemudian di axis string di sini lebih panjang ya untuk stringnya. Jadi kayak ya mendefinisikan sebuah string gitu. Ya. Kemudian untuk fontnya, jenis fontnya yang digunakan adalah Helvetica. Dan ada, jadi di sini nanti outputnya di 3 model garis yang berbeda. Nah, ini yang ingin didefinisikan atau yang ingin diatur adalah ada lines, markers, dan marked lines. Kemudian ada markers yang merupakan bentuk dari garis itu sendiri, ada dot, ada asterisk, dan warnanya 3, yaitu ungu, mendefinisikan warna ungu, dan size dari garisnya itu sendiri yang kita definisikan. Nah, di sini kan tadi yang untuk bagian 1 dan 2 itu false. Di sini kita pakai resource karena ya udah ada settingan khususnya, udah ada resource-nya itu. Dan masuk ke bagian kelima. Nah, bagian kelima ini membaca sebuah data ASCII rate dari data ASCII. Jadi kita perlu mendefinisikan nih, mendefinisikan sebuah filenya itu, file ASCII-nya itu. Ini data ASCII rate, ini file name-nya, yaitu ini refers to file name ini. Kemudian berbentuk float datanya desimal. Nah, di sini ada beberapa settingan pengaturannya, variabel. Kemudian nah, delete resources. Jadi di sini tuh memulai resource baru atau pengaturan baru. Jadi pengaturan yang sebelumnya karena ada pada satu script, sehingga untuk membuat settingan baru kita perlu mendelete atau menghapusnya ya. Ini di sini delete resource start with new list of resources. Jadi ada settingan baru atau resource baru. Nah, di sini ada beberapa pengaturan dan di plotting. Oke, kita running untuk latihan pertama. Terminal. Nah, untuk memulai atau membuka NCL, kita perlu mendefinisikan for SDV. Mungkin teman-teman ada yang bisa mengautomatisasi atau tahu cara langsungnya, bisa komen gimana caranya ya. Nah, saya mencoba tapi masih gagal. Oke, kita running dari latihan. Dan oke. Nah, ini outputnya ada 5 output. Yang pertama hanya berupa grafik kurva seperti ini karena masih belum ada pengaturan apa-apa. Nah, di sini di percobaan kedua, bagian kedua ada 3 kurva mulai dengan ini.
inputannya itu atau inputan datanya. Kemudian nah di sini untuk X dan Y nya yaitu add X long name, X label dan Y labelnya. Ya itu lebih gampang ya. Oke, mungkin kita masuk ke bagian ketiga. Nah di bagian ketiga ini warnanya berbeda, ada tambahan warna, yaitu warna ungu. Kemudian untuk ketebalannya pun berbeda-beda setiap kurvanya. Setiap kurvanya berbeda ketebalannya. Didefinisikan sebagai ini nih, thickness 2,5. Oke, kita ke bagian keempat. Nah ini merupakan main string, ini Y label, ini X label atau X axis string, dan ini ini markers, ini untuk bentuk dari garisnya itu. Nah ini non seperti biasa, ini dot, ini garis, dan untuk warnanya, dan ini untuk ketebalan dari garisnya itu sendiri. Next kita ke yang kelima. Nah di kelima ini kan pengaturan atau resources-nya baru, jadi diatur seperti ini, cocok untuk plotting isobar, term, dan lain sebagainya. Jadi di sini nah ini untuk yang tulisan di tengah-tengah garis ini didefinisikan sebagai ini nih, di custom label mode explicit labels, ada U sama V, dan ini fontnya sebesar ini nih, font dari U dan V itu 0,02. Kemudian warnanya 2. Jadi ini ada 2 kurva, yaitu kurva dari long dan kurva dari UV berdasarkan data dari YSK itu. Jadi selesai untuk latihan pertama. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik ya. Oke, kita langsung ke latihan kedua. Nah latihan kedua ini kita bahas tentang streamline. Nah sebenarnya ada beberapa script yang dapat digunakan untuk streamline. Di sini bisa 1, 2, 3, ada banyak. Nah tapi lebih baik yang ada tulisan zoom in on subregion, jadi bisa memperbesar ke daerah yang teman-teman pengen gitu, jadi bisa di zoom lebih jauh dan bisa didefinisikan secara spesifik itu. Dan sama dari plan 13 ya, sama kasih library dari MCL itu yang berisikan fungsi-fungsi dan design. Nah di sini ada add file. Add file ini untuk menambahkan file yang akan digunakan selama proses running MCL. Ada beberapa tipe file yang dapat digunakan dan dapat contoh untuk mendefinisikannya. Nah ini ada beberapa file, itu ada netcdf, ada grip, ada jf4 file dan lain sebagainya. Nah di sini ada nanti diikuti dengan definisi dari R, W, dan C. Nah R ini read only, W ini write and read, C ini create. Tuh untuk penjelasannya teman-teman bisa baca di websitenya. Kembali ke scriptnya, jadi di sini add file cempaka dahlia.nc, kemudian R read, jadi cuma membaca data dari data NC itu sendiri, dan tambahan buat data NC-nya, file NC mungkin bisa satu folder dengan script MCL itu sendiri ya, biar lebih mudah aja itu.
Kalau bisa sih sebenarnya beda directory atau beda folder, tapi nanti teman-teman harus mendefinisikan folder itu di sini, harus mencantumkan itu. Jadi lebih baik satu folder aja biar lebih mudah. Oke, next kita ke mendefinisikan dari isi file NC itu sendiri. Ada uwin dan vwin. Dan di sini mendefinisikan dimensinya. Berhubung di file NC ini ada 3 dimensi, gimana kita bisa tahu? Nah, cara buat mengetahui informasi dari file NC dapat jadi kita buka ke folder yang berisi tentang NCL, file NC-nya dan terminal, langsung kita ketik NCL. Kita perlu yang source active atau enggak, yang di sini langsung aja ke NCL dan kita add file. Kemudian kita print. Di sini nanti akan muncul informasi dari file NC-nya. Nah, ini muncul informasi dari suatu variabel U dan V. Di sini variabelnya kecil ya, tulisan U-nya kecil, jadi di sini kecil juga tulisannya. Kemudian V di sini juga kecil. Kemudian di sini ada 3 dimensi, yaitu time, latitude, dan longitude. Sehingga pada file NCL juga kita buat 3 dimensi, jadi cuma ada 3 nih. Walaupun di example datanya sendiri hanya dibaca 2 data. Nah, untuk uwin dan vwin ini bisa terserah teman-teman yang mau mendefinisikan seperti apa, karena ini variabelnya bebas sih buat mendefinisikannya. Kemudian kita create works. Nah, di sini workstation-nya mau ke PDF, PNG, atau PS dan lain sebagainya. Kalau mau X12 juga bisa. Dan di sini nama filenya terserah. Nah, di sini adalah resources. Ini bisa disingkat pakai res dengan true, dan kita atur dari resource map-nya itu sendiri. Di sini ada temp map, min long atau minimal longitude, maksimal longitude, minimal latitude, dan maksimal latitude. Didefinisikan sesuai dengan daerah yang teman-teman inginkan. Dan di sini ada pengaturan untuk line atau streamline itu sendiri. Ini space row-nya normal, kemudian ada ketebalan, kemudian ada warna, ini orange. Nah, di sini ada tambahan itu JSN add cyclic. Pasti gunanya itu untuk menentukan titik poin dari penggunaan itu sendiri. Ketika kita tidak menggunakan JSN add cyclic, itu hasilnya akan aneh. Nanti kita bakal bisa lihat perbandingannya ya, keluaran. Oke, kemudian kita plotting ya seperti ini, JSN streamline map underscore CA, kemudian PKS variabelnya sources. Kita running untuk bagian kedua. Ini abaikan aja sekarang ini. Nah, ini tadi kita pakai BDF. Di BDF seperti ini, jadi dia lebih rapat dan lebih bagus kualitasnya daripada PNG. Kita bandingin ya. Nah, kualitasnya lebih bagus di PDF. Dan kita coba untuk menghilangkan JSN add cyclic.
jadinya akan seperti tidak rapat dan aneh. Titiknya kan di sini ya, harusnya titiknya di sini ya. Tuh, jadi YesNS3 ini berguna untuk menentukan ya titik poinnya itu. Dan selesai di latihan kedua, kita maka masuk ke latihan ketiga, yaitu output dari WRF. Nah, di sini aku menggunakan namelist default dari VPS, dari instalasi WRF itu sendiri. Kita bisa menemukan file NCL di WRF tanpa perlu mendownload dari websitenya. Caranya di sini, home, kemudian file WRF kalian, VPS, dan kita bisa lihat beberapa contoh script NCL. Nah, di latihan kemarin kita menggunakan Postgres nih. Ini untuk dengan dari file NCL sendiri. Kemudian ini untuk file output dari NCL dalam bentuk PDF, PS, MS, dan X11. Dan read following name file. Jadi ini membaca file name dari file yang akan kita gunakan untuk running scriptnya. Ini menggunakan namelist.wps. Dan set color, jadi ini men-setting atau mengatur warna dari domainnya nanti gitu. Ada white, black, white, thin, dan lain sebagainya sesuai dengan yang diinginkan untuk settingan garis domainnya itu. Dia ini map resources, jadi settingan atau pengaturan untuk maps-nya. Ini untuk judulnya, WordPress domain configuration. Ini untuk pengaturan lainnya, jenisnya. Terus ada domain lainnya, ada white, red, and blue. Jadi ini untuk jenis fontnya, teksnya, pengaturan untuk teksnya. Nah, di sini adalah pengaturan dari namelistnya itu sendiri, di mana ketika kita menggunakan file, maka kita tidak perlu mendefinisikan satu di file NCL sendiri. Jadi langsung secara otomatis dari namelist.wps tersebut. Untuk pengaturannya, mapnya, dan ya mari kita running untuk file dari WPS ini. Kita menggunakan ini ya, F3 sama kok untuk isinya. Nah, hasilnya untuk domain berbentuk PNG, coba kita pakai PDF. Jadi sepertinya ini untuk file PNG-nya, PDF. Jadi di sini ada, entah kenapa cuma muncul domain 2. Namun pengaturan dari PDF sendiri lebih bagus kualitasnya daripada PNG. Nah, ketebalan dari garisnya sendiri pun berbeda dan lebih jelas di PDF. So ya, itu
3 latihan yang udah aku sampaikan. Semoga membantu. Mungkin masih kurang detail. Nah, teman-teman bisa baca-baca di website dari NCL sendiri, banyak banget yang bisa dieksplor dan penjelasannya detail banget. Jadi teman-teman bisa explore lebih lanjut di situ ya. Semoga membantu untuk tutorialnya. Dadah, terima kasih. Practicing, semangat!